Apa kabar Romo, Suster, Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Ave Maria Jea Deo Gracia. Umur saya 12 tahun. Saya kelas 7. Saya dari gereja Santo Paulus, Sendangguo, Semarang. Hari ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan tema Garam dan Terang Dunia. Renungan ini saya ambil dari Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang Katolik terpanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Dari Matius bab 5 ayat 13 sampai 16, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid dan juga kita untuk hidup berguna di dalam dunia ini. Saudara-saudariku, mari kita renungkan kembali firman Tuhan yang diambil dari Matius bab 5 ayat 13 yang berbunyi, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang." Saudara semua tahu bukan apa kegunaan dari garam? Garam berguna untuk memberikan rasa kepada makanan supaya lebih enak dan tidak hambar. Garam juga berfungsi untuk mengawetkan makanan supaya tidak cepat busuk. Jika garam menjadi tawar atau hidup kita menjadi tawar, maka sesungguhnya hidup ini tidak bermakna. Maka dari itu, kita harus lebih hidup bersungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita mau bertobat dan menjadi saksi Kristus yang menggarami dunia ini. Selanjutnya, saudara-saudariku, mari kita baca Matius bab 5 ayat 14 yang berbunyi, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Saudara-saudariku, hidup sebagai terang tidak mungkin kalau tidak terlihat. Maka dari itu, kita harus menjadi terang di hadapan orang lain, supaya orang itu melihat perbuatan baikmu dan memuliakan nama Bapamu di surga. Saya ada sedikit percobaan yang menggambarkan kita sebagai garam dunia. Telur melambangkan manusia yang kadang tenggelam ke dalam dosa. Air melambangkan kehidupan yang kadang membuat kita tenggelam ke dalam dosa. Garam melambangkan kita yang datang untuk menggarami dunia ini. Saya akan memasukkan telur ini ke dalam air. Lihat, telur ini tenggelam. Sama seperti manusia yang sedang tenggelam ke dalam dosa. Lalu kita datang sebagai garam dalam hidup manusia.
Lihat, telur ini naik setelah diberi garam. Ini seperti kita yang datang sebagai garam dan membantu manusia agar tidak terus tenggelam ke dalam dosa. Sekarang, telur ini menjadi telur asin yang rasanya lebih enak. Jadi, pesan saya untuk kaum muda saat ini adalah kaum muda memiliki energi yang berbeda. Seperti saya contohnya, saya juga kaum muda loh. Buktinya, saya ikut PIR dan kegiatan gereja yang lain. Karena memiliki energi yang berbeda, kita tidak hanya pergi ke gereja setiap minggu saja, tapi mari kita ikut terlibat memberikan rasa dan terang kita kepada orang lain. Berani beda, berani bilang tidak, terutama perbuatan yang melanggar perintah Allah. Jangan sembunyikan imanmu. Berbagi kebaikan, berbagi doa. Kadang terang itu cuma butuh untuk kita hadir, mendengarkan, dan tidak menghakimi. Jika garam menjadi tawar, dia tidak bisa diasinkan lagi. Terang, kalau udah ketutup asap, jadi redup. Makanya, yuk jaga hubungan sama Tuhan kita Yesus Kristus dengan cara rajin berdoa, baca firman, dan yang paling penting, rajin ke gereja. Supaya kita gak kehabisan rasa dan terang kita. Sekian renungan saya pada hari ini. Terima kasih. Berkah dalam.